Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurhatmawati Tuman, NIM 244110031 dari kelas PBO 2A. Di sini saya akan menjelaskan modul praktikum 1 tentang objek dan kelas. Latar belakang, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat membuat seluruh bentuk aplikasi, desktop, wire, mobile, dan lainnya. Dalam dunia programming, Java merupakan sebuah bahasa pemrograman yang sekaligus juga berperan sebagai suatu platform di mana ia sangat dikenal sebagai bahasa programming tingkat tinggi di masa modern ini. Tujuan dari modul ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep kelas dan objek dalam pemrograman berorientasi objek serta mampu mengimplementasikannya. Mahasiswa mampu memahami atribut dan metode dalam pemrograman berbasis objek serta mampu mengimplementasikannya. Dasar teori, kelas dan objek. Kelas diumpamakan seperti cetakan yang berguna untuk mencetak suatu objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut. Objek adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan sebuah objek, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Pada dasarnya ada dua karakteristik yang utama pada objek, yaitu setiap objek memiliki atribut sebagai status yang akan disebut state. Yang kedua adalah setiap objek memiliki tingkah laku yang kemudian akan diberi sebuah sebut dengan metode atau behavior. Selanjutnya adalah metode. Metode merupakan kumpulan dari fungsi yang kita buat dalam suatu kelas, yang kemudian fungsi-fungsi itu akan dipanggil kembali. Dengan metode, kita bisa mempersingkat codingan yang kita buat. Struktur dari metode diantaranya sebagai berikut. Metode terdiri dari statement public, private, dan protected yang menandakan hak akses metode tersebut. Nama metode terdiri dari alfabet saja. Parameter dalam penulisannya harus diawali dengan tipe data, baru nama parameternya. Yang terakhir adalah isi metode. Atribut. Atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Atribut dapat memiliki hak akses private, public, maupun protected. Sebuah atribut yang dinyatakan sebuah private hanya dapat diakses secara langsung oleh kelas yang membungkusnya. Karakteristik about. Dalam kelas atribut disebut sebagai variabel. Atribut dapat membedakan antara satu objek dan objek yang lainnya. Bab 3, implementasi. Yang pertama, membuat program Java untuk menampilkan nama, NIM, jurusan, prodi, dan alamat mahasiswa menggunakan konsep OOP. Nama, NIM, jurusan, prodi, dan alamat didefinisikan dari dalam program. Dengan kata lain, tidak menggunakan input dari pengguna. Yang kedua, buatlah kelas manusia dengan atribut nama, umur, dan alamat, serta miliki metode berjalan dan berlari. Buatlah beberapa objek dari kelas tersebut. Yang ketiga, dari soal nomor 1, buatlah program dinamis, nama, NIM, jurusan, dan prodi serta alamat. Dengan kata lain, diinputkan manual oleh pengguna saat program dijalankan. Lalu yang terakhir, bab 4, penutup. Analisa. Dari hasil praktikum dapat melakukan dan mengetahui tentang kelas dan objek yang ada dalam bahasa pemrograman Java serta fungsinya untuk membuat praktikan lebih memahami dalam program Java yang dibuat. Kesimpulan, belajar pemrograman Java dapat mengerti tentang macam-macam yang ada pada Java seperti kelas dan objek beserta fungsinya. Yang kedua adalah dapat mengingat dan mengetahui serta memahami terhadap apa saja yang perlu diperhatikan ketika membuat program Java. Nah, di sini untuk yang pertama, dalam kelas mahasiswa terdapat beberapa atribut nama, NIM, alamat, dan prodi yang bertipe data string. Ini sesuaikan dengan identitas kita masing-masing. Lalu di sini
kita menuliskan dulu nama kelasnya, lalu kita membuat objeknya, lalu variabel new, dan menuliskan lagi nama kelasnya. Ini kita system.out.println nama sama dengan plus mahasiswa.nama. Ini yang akan dimasukkan pada objek mahasiswa, dan name, prodi, alamat juga seperti itu. Jika dijalankan akan seperti ini. Nah, di sini kita langsung tertera pada hasil runningnya nama Nia Nurhatmawati Tunan, NIM 24411100131, prodi Sistem Informasi, alamat Bangkalan. Ini kita tidak perlu menginputkan kembali, ini sudah terinputkan. Untuk yang nomor 2, kita disuruh membuat kelas manusia dengan atribut nama, NIM, nama, alamat, dan umur dengan metode berjalan dan berlari. Dalam metode berjalan terdapat string nama dan alamat, dan berlari string nama, int, umur, dan alamat. Ini kita menggunakan variabel string untuk nama dan alamat, sedangkan untuk umur kita menggunakan variabel int. Nah, di sini kita akan menuliskan dulu nama kelasnya, lalu membuat objek, lalu variabel new, lalu menuliskan kembali nama kelasnya. Manusia.nama ini memiliki arti Nia. Di dalamnya sudah terdapat Nia, sedangkan umur 19, alamat Bangkalan. Manusia.berjalan, manusia.nama, manusia.alamat ini memanggil ke metode yang atas untuk berjalan, sedangkan yang berlari kita memanggil untuk yang metode yang berlari seperti ini. Jadi jika di running hasilnya akan seperti ini. Nah, Nia berjalan ke toko dari Bangkalan. Ini untuk metode yang berjalan. Untuk yang berlari, Nia berumur 19, berlari ke rumah teman di Bangkalan. Jadi ini hasil running dari dari program yang kita panggil tadi. Untuk yang nomor 3, ini sama seperti yang nomor 1, bedanya ini kita menginputkan semuanya, diinputkan saat program dijalankan. Jadi dalam program ini kita memerlukan info javautil.util.scanner adalah dan ini menggunakan tipe data string, nama, NIM, prodi, dan alamat. Kita masukkan system.out.print nama kita untuk memasukkan nama. Nah, untuk memasukkan nama tersebut kita menggunakan nama sama dengan input.nextLine. Kenapa menggunakan nextLine? Karena ini tipe data string, dan dari variabel inilah kita bisa menginputkan nama, NIM, prodi, dan alamat yang kita inginkan. Lalu di sini system.out.println ini biodata saya, ini system.out.println ini akan menginputkan nama yang ini akan mengeluarkan hasil output yang nama, NIM, prodi, dan alamat yang sudah kita inputkan tadi. Ini memanggil yang ini. Jika di running hasilnya akan seperti ini. Kita masukkan dulu nama kita. Lalu NIM. Lalu prodi, alamat. Nah, di sini sudah
tertera apa yang sudah kita inputkan tadi, nama Nia Nur Fatmawati Tuman, NIM 24411000131, Prodi Sistem Informasi, alamat Bangkalan. Jadi seperti itu yang dapat saya jelaskan dari codingan yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.